Di video ngopi kali ini, gue kayaknya harus banyak-banyak berterima kasih deh sama Omise Nugroho. Alasannya simpel banget. Itu karena video terbarunya memperkenalkan gue sama konten kreator Indonesia yang secara konsep menarik banget untuk dilihat. Nah, sebelum kita terjun untuk ngebahas lebih panjang siapa orang yang dimaksud, gue pengen cerita dulu sedikit terkait apa yang gue suka lihat di YouTube ya, tentu saja bukan di website lain. Jadi gue termasuk orang yang demen banget nontonin penipu, ditipu sama orang yang lebih pinter. Dan gue yakin lu semua udah pernah tahu kalau misalnya konsep penipuan itu beragam banget, apalagi tahun 2026 ini. Ada yang tiba-tiba pakai undangan pernikahan ya, waktu itu mertua gue kena. Ada yang pakai konsep media sosial dihack gara-gara dikirimin email, oh udah verified gitu akunnya. Atau sesimpel kayak lu tiba-tiba ditelepon sama orang yang tadi kenal, ujuk-ujuk bilang itu bokap lu, padahal lu udah kagak punya bokap gitu men. Kan lebih horor lagi, iya gak sih? Nah, di luar negeri ada YouTuber yang biasanya berburu dan ngeberantas makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab untuk menipu sesamanya. Nama channelnya Scammer Payback. Tapi ini versi mancanegara. Basically, beliau itu mencari siapa pihak-pihak yang biasanya nge-scam ya, nipu orang-orang gitu. Terus abis itu ngasih pelajaran yang sangat amat berharga biar para penipu tersebut ingat apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan itu merugikan orang lain. Ada yang dikerjain sampai didoxing, ada yang sampai diintai gitu, terus dia nggak tenang hidupnya. Ada juga penipu yang PC-nya bahkan dimasukin virus sampai dia kagak bisa kerja lagi sebagai penipu. Dan yang lebih ironis terus kocak di saat yang bersamaan adalah bahkan ada penipu yang rekening digitalnya itu secara saldo dikuras. Terus dia nyesel, padahal di saat yang bersamaan beberapa bulan tahun yang lalu dia pun kerja untuk nguras rekening orang lain yang ditipu sama dia anjir. Nah, berkat videonya Om Ise Nugroho, gue akhirnya tahu ada versi Indonesia dari Scammer Payback. Namanya King Ronald, anjay. Atau Bang Ronald Leonardo. Coba kita lihat sedikit dari intronya Om Ise. Penipuan online sampai titik lokasi dan mukanya penipu ketahuan. Jadi kalau kalian tahu ada akun yang bernama King Ronald 21. Nah, kemarin itu dia ini dapat laporan dari salah satu followernya. Kalau followernya ini kena tipu penjual iPhone di Facebook. Jadi, buat lu semua yang nggak tahu siapa itu King Ronald, 9 tahun yang lalu, berdasarkan pengakuannya sendiri, dia adalah seorang gitaris handal. Ini keren sih, Naruto yang ini udah bisa di recreate lagi, gokil banget. The Rising Fighting Spirit. Ini kalau misalnya udah ada lagu ini Naruto menang pasti. Tapi kita nggak ngomongin masa lalu, kita ngomongin masa kini. Kalau misalnya lu cek kontennya dia setahun ke belakang, lu bakal tahu kalau misalnya dia sepertinya adalah seorang programmer dan juga mantan pembuat situs judi online. Kok lu bisa tahu sih Bang Rey? Iya, soalnya udah ditulis juga nih di info channelnya ya. Kemudian tobat gitu dan tahu kalau misalnya itu salah, dengan berbekal ilmu bagaimana caranya algoritma dari slot bekerja, terus abis itu gimana caranya buat game slot itu sendiri, akhirnya dia memutuskan untuk mengibarkan bendera perang kepada para bandar judi online untuk ngebuat mereka rungkat. I mean look at this, the first video ketika dia serius konten itu adalah ngebongkar gimana algoritma slot itu bekerja. Bahkan ada tambahan judul Bandar Auto Murka. Kalau nggak salah di kolom komentarnya banyak banget yang khawatir karena beliau ngomong ini. Mungkin setelah video gue tayang di channelnya Pesulap Merah, banyak yang bertanya-tanya, apa sih algoritma itu? Ya gue kasih penjelasan sedikit. Jadi algoritma itu adalah langkah logis yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, alih-alih King Ronald itu takut gitu dan berhenti buat konten, di video selanjutnya dia buat judul yang lebih brutal lagi, cara jackpot judi online. Gua kasih caranya, bandar ketar-ketir. Udah kayak one man army. Kalau misalnya lu kagak bisa menghancurkan sistem judul itu sendiri, mari sama-sama kita buat rungkat. Ini mungkin yang tidak terpikirkan sama Kom Digi. Trik jackpot, live casino roulette, JP Togel, Bandar Auto Marah.
Cara Max win, orang ini pakai judul, lepas dari jeratan scam judul, dan masih banyak lagi. Karena setahu gua lewat konten-kontennya dia yang sekarang itu tujuannya emang buat ngedukasi masyarakat biar kagak terjerumus dari apa yang udah pernah dia kerjakan sebelumnya. Istilahnya punya hutang moral lah ya. Dan masih banyak lagi nih yang lo bisa lihat. Bahkan gak jarang juga King Ronald itu ngekritik kebijakan pemerintah atau kebijakan dari Komdigi. Solusi judul dari Komdigi buat Anda hampir tiap bulan gak sih? Terus sering juga collab sama kreator-kreator besar kayak Pesulap Merah, Guru Gembul, dan ada Ustadz juga yang ngasih umroh. Pernah tuh gue ngeliat klipnya, bener atau kagak gue nggak tahu ya. Komdigi kok gini sih? Hati-hati, tonton ini kalau tidak mau tertipu. Wah, tertipu apa nih, King? Ya minal aidin wal faizin buat Oh subhanallah, lagi nuansa lebaran. Mantap. teman semua, buat subscriber gua. Hari ini adalah lebaran kedua di mana gua buat video ini. Gua masih di Jambi. Jadi gue mau share sedikit informasi buat kalian terkait video-video AI gue yang dipakai orang-orang buat menipu kalian. Wah, goblok sih. Ya, we expect King Ronald pasti punya musuh yang benar-benar tidak suka ya bisnisnya disentuh. Jadi emang kekhawatiran masyarakat terkait apa yang dilakukan sama King Ronald ini benar-benar nyata gitu ya, karena ya serangannya pun bisa aja jadi real. Dan kalau nggak salah ketika lu cek akun Instagramnya sekarang, dia pun ngabarin kalau akunnya lagi ditangguhkan ya, setelah dia tuh lagi coba buat nge-expose penipu jual beli iPhone ya, bahkan sampai mention ada oknum kepolisian yang sepertinya nge-backing juga gitu loh. Lu bisa cek sendiri di video terbarunya, tapi gue pengen kepoin dulu nih video-video lamanya. Seru banget sepertinya. 1 miliar dan 30 menit. Pengakuan mantan admin judul Kamboja. Kalian dibohongi fakta dari judul. Pemerintah tidak mau resmi judul. Gokil. Periode ini Dewa Judul menang sampai miliaran. Wih, buat lagu coy. The Kings. Pilihan melawan. Gokil. Ih, lo harus lihat juga nih coy. Tapi sayangnya AI ya. Mungkin gak banyak yang bakal cocok gitu mendengarkan lagunya. Nah, setelah dia upload video ini, beberapa bulan kemudian dia langsung curhat ya lewat video terbarunya. Kalau misalkan apa yang dilakuin di channel ini itu ngebuat pribadi beserta keluarganya diteror. Sampai King Ronald sendiri curhat kalau dia hampir dibunuh. Memang luar biasa sekali. Makanya kayak gue ketika ngelihat kontennya, anjir, he got a big balls man. Bener-bener dah. Bahkan kayak orang IT yang pengen ngonten gitu ya, kayaknya bakal menghindari dah topik kayak gini. Tapi dia gasin sampai sekarang. Luar biasa. Nah, konten terbarunya itu sekarang dia lebih fokus buat ngebantuin subscriber yang kena scamming, phishing, dan juga penipuan dengan modus apapun. Dan gak kalah menarik juga, lu bisa lihat dari berapa banyak viewers yang dia dapat nih. Tentara gadungan lacak penipu lagi, lokasi sudah tidak kaget. Jadi dia lebih fokus buat nyari doxly, penipu-penipu yang iseng ya ke subscribernya sendiri. Gokil banget. Yang lagi gue tonton itu temanya kebetulan sama kayak apa yang dibahas sama Om Isai Nugroho tentang penipuan jual beli iPhone secara online. Part satunya yang ini, lacak dan sadap penipu jual beli iPhone di Facebook, pelaku masih remaja. Part 2 yang ini semakin menarik lagi karena ada sangkut pautnya sama pihak kepolisian. Ada oknum berdasarkan kesaksian King Ronald gitu ya, yang mencoba untuk melindungi pelaku, bahkan sampai subscribernya atau korban ketika ingin menuntut dan memberikan kesaksian itu disuruh mundur. Gokil. Bener gak sih? Ini yang dibahas sama Misai juga kan ya, coba. Nah, gimana sih cara dia ini bisa membongkar penipuan ini? King Ronald bisa melacak penipu tersebut dengan data-data yang diberikan dari si penipu sendiri. Dari nomor rekening, logat bicaranya, sampai yang paling keren ini nih, dia pakai sebuah aplikasi gitu. Nggak tahu gimana cara kerjanya ya, tapi setelah memasukkan informasi dari si penipu, Ya intinya dikepoin lah ya. King Ronald bisa langsung melacak lokasi dan beneran lokasinya langsung ketahuan, mukanya juga ketahuan, bahkan titik koordinatnya bener-bener sangat akurat, bro. Nih, gue nggak tahu apakah beneran bisa sesimpel ini atau kagak gitu ya, tapi emang
Keren banget sih kalau misalnya ada software kayak gini ya. Benar-benar kena doxing jir. Belum sampai situ saja, YouTuber ini sampai ngelaporin si penipu ke pihak berwajib. Dan ya, ternyata konten dia itu memang melacak para kriminal-kriminal di internet. Dari muka-muka yang kayak gini, ini, dan ini. Bro, anjing mukanya kayak gue tapi lebih tua, man, what the hell. Boros lu bro, jadi penipu, anjir. Ngerusak muka gue, men. Well, ternyata seorang YouTuber aja bisa ya jadi seorang cyber security. Begitulah kira-kira diceritain sama Om Isai Nugroho. Ya, jadi kayaknya itu aja yang pengen gue ceritain terkait siapa itu King Ronald ya. Kalau misalnya lo tertarik juga dengan tipe kontennya, silakan langsung meluncur saja ke channelnya sendiri. Jadi gue rasa cukup sekian. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi gue undur diri. Bye-bye.